Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pengajian tafsir kita. Alhamdulillah pada siang ini telah sampai pada surat Taha ayat 74. Mari kita simak bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya wa man ya'tihi mu'minan qad 'amilas salihati fa ulaika lahumud darajatul 'ula Jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa dzalika jazaa'u man tazakka. Udah aja dulu ya. Nanti kalau ada waktu kita sambung karena sekarang asarnya cepat. Ya, kita aja yang tetap saja berpedoman pada jam 3 ya. Padahal waktu itu berubah ya. Kalau kita mulai jam 2:30 ya paling ada hanya beberapa orang. Ya. Baiklah, Allah berfirman, Innahu may ya'ti rabbuhu mujriman. Sesungguhnya barang siapa yang datang kepada Allah pada hari akhirat mujriman sebagai orang yang berdosa, fa innalahu jahannam, maka akan masuk neraka jahannam. Apa yang maksud dengan mujriman di sini? Ya, para ulama ahli tafsir mengatakan bahwa ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan orang-orang munafik. Ya, di sebagian ahli tafsir mengatakan apa? Mujriman ini orang-orang yang berdosa ini maksudnya orang kafir, orang musyrik dan orang munafik. Kenapa? Karena neraka jahanam itu khusus mereka yang sangat durhaka kepada Allah dan mereka tidak akan keluar lagi. Nah, sementara neraka lainnya seperti neraka Hawiyah itu ada, mereka akan keluar karena tidak kekal. Yang kekal di dalamnya hanya neraka jahanam. Masanya Allah berfirman, ya. Bagaimana surah dalam surah Al-Bainah, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Ya. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, dari kalangan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Para mufassir mengatakan ahlul kitab itu maksudnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Ya, orang Yahudi dan orang Nasrani ya yang tidak mau mengakui Nabi Muhammad dan tidak mau masuk Islam. Fi nari jahannam, tempat mereka adalah neraka jahanam. Nah, jahanam. Khalidina fiha, kekal. Jadi orang-orang kafir
Ya. Dari kalangan ahlul kitab, maksudnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Hal ini sejalan dengan satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Nabi bersabda, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi jiwa Muhammad ada di tangannya, kata Nabi. Demi jiwaku ada di tangannya. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah Yahudiyun wala Nasraniyun thumma yamutu lam yu'min billati ursiltu bihi illa min ahlin nar. Kata Nabi, tidaklah seorang pun yang mendengar tentang aku diutus, apakah dia orang Yahudi atau orang Nasrani, kemudian mereka mati tidak beriman kepada yang aku bawa, maka sungguh menjadi penghuni neraka. Maka sebenarnya orang Yahudi dan orang Nasrani harus masuk Islam. Dan itu sebenarnya telah ada isyarat dalam kitab Taurat atau Injil. Ya. Sebagaimana firman Allah, mereka mengetahui kedatangan Nabi Muhammad, ya, ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum. Mereka mengetahui kedatangan Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya. Alladzina yattabi'una an-nabiyya al-ummiyya alladzi yajidunahum maktuban indahu fit Taurat wal Injil. Ya, mereka ya mendapati tentang kedatangan Nabi Muhammad itu maktuban indahu fit Taurat wal Injil. Tertulis dalam kitab Taurat dan Injil. Isyarat akan ada nabi terakhir yang menyempurnakan agama ini. Kenapa? Karena agama Yahudi juga telah rusak. Dalam ayat Al-Quran dikatakan mereka menjadikan Uzair anak Tuhan. Orang Nasrani menjadikan Isa anak Tuhan. Padahal Isa menyuruh menyembah Allah. Ya. Makanya kalau kita lihat kitab Taurat sekarang itu bercampur-campur antara ya perkataan-perkataan rahib-rahib Yahudi dengan firman Allah. Apalagi kitab Taurat itu dicatat setelah terbakarnya Haikal Sulaiman berdasarkan ingatan-ingatan. Injil demikian juga. Ya, malah pakai versi-versi. Kalau ditulis oleh Matius namanya Injil Matius, ditulis oleh Lukas, Yohanes dan sebagainya, banyak versinya, termasuk ada Injil Barnabas dan sebagainya. Tapi Al-Qur'an enggak. Al-Quran satu saja, dan sengaja Al-Quran ini dijaga oleh Allah, karena kalau enggak dijaga oleh Allah, enggak ada lagi pegangan umat manusia yang murni. Makanya Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, kami pula yang menjaganya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Allah menjaga Al-Quran? Ya dengan dihafal. Jadi kalau misalnya anak kita menghafal Quran, itu berarti dipilih oleh Allah untuk menjaga Al-Quran. Nah, dengan dihafallah maka Al-Quran itu terjaga. Nggak ada yang namanya hafal Injil, nggak ada, jarang. Nggak ada mungkin. Kalau ada pun jarang. Nggak ada hafal Taurat. Tapi Al-Quran itu hafal. Dari dulu itu. Nah itulah cara Allah menjaga Al-Quran dengan cara dihafal. Kalau dihafal, kalau terjadi penyelewengan pasti diketahui. Contoh misalnya, ibu-ibu hafal surah Al-Fatihah. Nah, ketika ada orang melenceng sedikit saja, apa ibu bilang? Itu salah. Kenapa ibu tahu salah? Karena tidak sesuai. Karena hafal kan? Apalagi kalau kita hafal 30 juz, satu huruf saja beda kita udah tahu. Makanya ibu-ibu, menghafal Quran itu bukan untuk jadi imam saja. Kalau semua jadi imam, siapa yang jadi makmum? Tapi menghafal Quran itu untuk menjaga Al-Quran. Ya. Paham ya? Jadi cara Allah menjaga Al-Quran dengan cara mentakdirkan umat Islam itu menghafal Quran. Makanya ulama dulu seperti Imam Syafi'i umur 7 tahun sudah hafal Quran. Dan menghafal Quran itu adalah ibadah. Ibadah yang memang satu kewajiban itu ulama orang-orang terdahulu itu. Nah, ya. Menghafal Quran itu anak-anak sudah dihafal Quran. Kalau kita sekarang enggak, ada orang hafal Quran 30 juz, kita dikasih gelar Al-Hafidz dia.
Sebenarnya zaman dulu menghafal Quran itu tidak dapat gelar apa-apa, itu memang kewajiban. Gelar al-hafidh adalah orang yang mampu menghafal 100.000 hadis. 100.000 hadis. Itu baru dapat gelar al-hafidh. 100.000 hadis itu seperti Hafidh Az-Zahabi, Hafidh Ibnu Katsir. Bukan menghafal Quran. Kita enggak sikit-sikit gelar hafal Quran 30 gelar al-hafidh, kasih nama lagi nama al-hafidh. Bukan tak boleh, tapi sebenarnya dalam khazanah keilmuan Islam atau khazanah keulamaan dulu, orang yang mendapat gelar al-hafidh itu orang yang mampu menghafal 100.000 hadis. Ada al-hujjah seperti Imam Syafi'i itu menghafal 400.000 hadis. Ada mendapat gelar Amirul Mukminin fil hadis, itu menghafal 1.000.000 hadis seperti Imam Ahmad bin Hanbal. Atau seperti Imam Bukhari dan Muslim, beliau mendapat gelar Amirul Mukminin fil hadis bukan karena hafalan, tapi karena ketelitian dalam meneliti hadis. Nah, seperti itu ibu-ibu ya. Paham Bu ya? Nah, jadi kembali lagi, neraka jahanam itu khusus untuk orang kafir, musyrik dan munafik, dan mereka tidak keluar lagi, kekal. Nah, kenapa orang kafir kekal? Ya jelas kekal. Allah sendiri mengatakan seperti itu. Ya, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Kekal orang kafir. Nah, karena mereka tidak percaya kepada kerasulan Nabi Muhammad. Nah, kan tadi kan Nabi mengatakan jelas kan? Ya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi jiwaku ada di tangan Allah. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun thumma yamutu lam yu'min billati ursiltu bihi illa min ahli nar. Tidaklah seorang pun yang mendengar tentang aku, kata Nabi, apakah orang Yahudi atau orang Nasrani, kemudian mereka mati tidak beriman kepada yang aku bawa, tidak masuk Islam, illa min ahlin nar, sungguh menjadi penghuni neraka. Nah, kemudian orang musyrik. Yang kedua yang menjadi penghuni neraka jahanam siapa? Orang musyrik. Musyrik. Termasuk orang musyrik, baik orang musyrik itu ada orang musyrik di luar Islam, ada orang musyrik di dalam Islam. Termasuk orang musyrik di dalam Islam itu kalau tidak sempat bertobat itu menjadi penghuni neraka jahanam. Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 72, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mensyirikatkan Allah, maksudnya mati dalam keadaan mensyirikatkan Allah, faqad haramallahu alaihil jannah, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya di neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, tidak ada seorang penolong pun bagi kaum yang zalim tersebut. Itu musyrik. Termasuk orang Islam sendiri kalau tidak bertobat dari kesyirikan, maka Allah haramkan baginya surga. Makanya kenapa Nabi ketika kita menjenguk orang sakit, orang Islam sakit, Nabi menganjurkan kita apa? Menyuruh kita apa? Laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkanlah orang yang akan meninggal dengan mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Supaya tidak mati dalam kesyirikan. Nabi juga mengatakan man mata min ummati la yusyriku bihi syai'a dakhala jannah. Barang siapa yang mati dari umatku, dia tidak mensyirikatkan Allah sedikit pun, dia pasti masuk surga. Walaupun masuk surga ada yang langsung, ada yang singgah dulu ke neraka, tapi pasti masuk surga. Ada yang disebut dengan Ustaz? Ada yang tidak bisa ngomong la ilaha illallah. Dia la ilaha illallah itu bukan ngomongnya yang paling, keyakinan, itu akidah, keyakinan. Walaupun enggak pandai ngomong, enggak bisa ngomong, keyakinan dia mengetahui tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Jadi bukan ucapan itu hanya penguat saja. Bukan. Allah melihat hati kita. Contoh gini. Kalau hati kita lain, mulut kita lain, yang mana yang dipegang? Hati kan? Hati kita, keyakinan yang paling penting. Gak usah kita bilang dalam masalah akidah, dalam masalah agama, dalam masalah
keimanan kita. Dengan sesama manusia sajalah. Ada orang bilang sama kita, aku sayang kamu deh. Padahal hatinya benci. Yang mana yang betul? Hati. Nah, betulnya nggak betul kan? Jadi yang dipegang apa? Hati. Mulut itu bisa saja berbicara apa saja. Nah. Jadi makanya Nabi mengatakan laqinu mautakum la ilaha illallah. Takinkanlah orang yang akan meninggal dengan mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Supaya dia mati dalam keadaan bertauhid. Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah, kata Nabi. Barang siapa yang mati dan dia mengetahui tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dakhala jannah, ia pasti masuk surga. Nah, makanya sering saya bilang ibu-ibu ya, asalkan kita bisa menjaga diri, jangan sampai mati dalam kesyirikan, insya Allah kita masuk surga. Kenapa? Karena Nabi telah menjamin seperti itu. Oh, mengenai amalan, insya Allah kita lebih berat amalan. Kenapa? Ini juga sudah pernah saya bilangkan dulu hadisnya, ya, bahwasanya Allah memberikan kelipatan pahala kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Ya. Wa idza arada 'abdi ay ya'mala hasanatan faktubuha lahu hasanatan. Fa idza amilaha faktubuha bi asri ila sab'i mi'ah. Jika hambaku berniat berbuat baik, maka catatlah satu pahala. Jika dia wujudkan dalam bentuk perbuatan, maka catatlah 10 hingga 700 kali lipat. Asalkan kita bisa menjaga diri jangan mati dalam kesyirikan. Ataupun kalau sebelumnya kita syirik, terjebak kepada syirikan, tapi sempat bertobat sebelum nyawa sampai di tenggorokan, insya Allah kita juga masuk surga. Karena Nabi mengatakan apa? Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharrid. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hambanya sebelum nyawanya sampai di tenggorokan. Berarti kan orang sakit. Nyawa di dada berarti orang sakit. Makanya Nabi mengatakan tadi laqinu mautakum la ilaha illallah. Takinkanlah orang yang akan meninggal dengan mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Kenapa? Pintu taubatnya masih terbuka. Karena belum nyawanya sampai tenggorokan. Makanya kalau mengunjungi orang sakit, orang yang meninggal, jangan lain-lain, ajarkan dia kalimat la ilaha illallah. Sebagaimana Nabi ya, Nabi pernah menjenguk seorang laki-laki Ansar. Ya, ada Nabi SAW rajulan minal Ansar. Nabi pernah menjenguk seorang laki-laki Ansar yang sedang sakit keras. Nabi mengatakan, ya khal, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, ucapkanlah kalimat la ilaha. Ya, sahabat Ansar tadi sambil menahan sakit mengatakan, fa khairul li an aqula la ilaha illallah. Apakah baik bagiku mengucapkan la ilaha illallah? Nabi mengatakan, na'am. Kemudian orang itu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha, meninggal dunia. Nabi sangat senang. Dia mati dalam keadaan bertauhid. Nah, tidak mati dalam kesyirikan. Karena tadi apa? Kalau mati dalam kesyirikan, Allah haramkan surga. Apa dalilnya tadi? Nah, apa dalilnya orang yang mati dalam kesyirikan Allah haramkan baginya surga? Apa dalilnya? Tadi sudah saya sebutkan. Al-Maidah 72. Bagaimana bunyinya? Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah. Sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Kalau Allah haramkan ke surga, kemana kita? Ke neraka. Dua pilihan. Apa kayak di dunia? Haram tinggal di Banda Aceh. Tinggal di mana kita? Tinggal di Singapura. Ngapain ke Singapura jauh? Ke Sigli aja kita. Haram tinggal di Sigli. Semoy. Haram tinggal di Semoy. Adalah di dunia ini tempat pindah-pindah. Tapi kalau di akhirat haram masuk surga, kemana? Ke neraka. Allah haramkan
Mengharapkan baginya surga. Innahu may yusyrik billah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, faqad haramallahu alaihi jannah, maka sungguh Allah haramkan baginya surga. Berarti kalau sudah haram ke surga, enggak akan masuk selama-lamanya. Itulah orang-orang yang musyrik. Makanya neraka jahanam itu untuk orang-orang kafir, orang musyrik. Satu lagi apa? Munafik. Munafik yang bagaimana ini? Apakah kan Nabi mengatakan ayatul munafik salas, tanda-tanda orang munafik 3. Apa ini yang dimaksudkan? Bukan. Yang dimaksud di sini adalah munafik i'tiqadi. Bukan munafik yang 3 tanda munafik yang kata Nabi itu munafik amali. Munafik i'tiqadi itu apa? Kalau misalnya kan Nabi mengatakan tanda-tanda orang munafik itu 3, ayatul munafik salas. Idza haddatsa kadzdzaba, jika berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji memungkiri. Wa idza tu'mina khana, jika dipercayai berkhianat. Ini munafik amali, nifaq amali, bukan ini yang dimaksudkan dengan ayat innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya di neraka jahanam yang paling bawah. Bukan munafik ini, tapi munafik i'tiqadi. Apa itu munafik i'tiqadi? Orang yang pura-pura Islam padahal dia kafir. Pura-pura Islam, tujuannya apa? Ingin menghancurkan Islam dari dalam. Ini lebih berbahaya dari orang kafir. Kenapa? Lebih berbahaya dari orang kafir. Makanya tempatnya pun di kerak neraka jahanam yang paling dalam. Kenapa orang munafik ini lebih berbahaya dari orang kafir? Karena kita nggak tahu dia kafir. Kalau orang kafir kan jelas kita bisa jaga jarak, hati-hati. Ini enggak, dia mengaku tapi tujuannya menghancurkan Islam. Dia sebenarnya orang kafir. Dia tujuannya apa? Menghancurkan Islam dari mengadu domba, macam-macam. Mengajarkan yang tidak baik. Bisa jadi orang pura-pura nanti jadi orang Islam, lantas kemudian melakukan hal-hal yang tidak terpuji, lantas akhirnya kesannya Islam itu jelek. Ya, ini lebih bahaya orang seperti ini. Kalau orang kafir jelas kan, kita bisa munafik i'tiqadi apa tadi? Orang yang pura-pura Islam. Menghancurkan Islam dari dalam. Seperti dulu di Aceh ada yang terkenal, siapa namanya, pada masa penjajahan Belanda, Snoek Horgonje. Dia pura-pura Islam dia. Snoek Horgonje dia pura-pura Islam. Dia orang Belanda, belajar Islam ke Arab. Terus dia ditugaskan di Aceh, pura-pura dia mengaku Islam, sehingga orang Aceh menggelari dia Tengku Putih. Dia bisa bahasa Arab, belajar agama di Arab sana, di Mekah sana. Pokoknya di Arab sana, Mekah sana. Tengku Putih, bukan Tengku Putih yang ini, itu zaman-zaman Belanda. Snoek Horgonje. Dia adu domba lah. Dia masukkan tuh kitab-kitab di pertentangan antara kaum muda dan kaum tua, sehingga umat Islam saat itu di Aceh menjadi lemah karena saling berkelahi antar samanya. Dia menikah dengan seorang perempuan Jawa, seorang muslimah. Tapi sesungguhnya dia bukan Islam. Kenapa? Menurut penelitian Ridwan Saidi, ketika dia Snoek Horgonje ini balik ke Belanda, ke Holland, dia menikah dengan Maria Otter, Kristen, dengan cara Kristen. Lahir anak Christine Maria Otter, Kristen. Nah, ini tadi munafik i'tiqadi, tempatnya di kerak neraka yang paling bawah. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu tempatnya di kerak neraka yang paling bawah. Pura-pura Islam. Banyak sekarang yang pura-pura Islam. Yang lebih celakanya, lebih gawat lagi, dia ada orang Kristen atau orang apalah, dia pura-pura masuk Islam, menikah dengan seorang muslimah. Nanti diajaknya muslimah itu masuk Kristen. Banyak terjadi kejadian seperti itu. Sudah hamil anak orang kan,
udah punya anak kan tidak mungkin dia terpaksa dia meninggalkan Islam masuk Kristen. Nah, itu ada yang seperti itu, pura-pura Islam. Makanya ya kalau ada orang dia ingin masuk Islam, ingin menikah, jangan cepat-cepat terima. Belum tentu dia kadang-kadang pura-pura Islam. Nanti ketika dia menikah sama anak kita, ditariknya ke Kristen, anak kita kemana nggak mau, sudah hamil, sudah macam-macam, nggak punya anak, dan itu sering kadang-kadang terjadi. Iya Bu, ya itulah ya, makanya hati-hati. Kita kan senang kali, oh dia sudah masuk Islam. Kalau betul-betul bagus memang, tapi kalau hanya pura-pura. Ustaz ditanggung kali tanggal 1 besok dah lah Ustaz ni. Oh gitu, wah alhamdulillah. Makasih banyak Bu ya. Sama kayak si Dono tu Ustaz Mpokia gitu kan. Itulah. Ya, jadi itu. Ya, jadi kembali lagi bahwa itu penghuni neraka jahanam tadi itu siapa? Pertama untuk orang-orang kafir, yang kedua untuk orang-orang musyrik, dan yang ketiga untuk orang-orang munafik. Iya.